Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kembali lagi di channel Gusman Bojonegoro Official. Lagi-lagi ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Tanaman macet tidak tumbuh ke atas tapi malah mengkeret. Sebelumnya ini saya informasikan bahwasanya ini tanaman luasan 2 hektar dengan menggunakan bibit atau benih 2000 kilo atau 2 ton guys. Kita datang ke sini sengaja pengen nyidak lahan salah satu petani yang ada di Kabupaten Tuban. Dan setelah kita sidak, kita selidiki dengan teliti, menurut Gusman Bojonegoro ini tanaman terjadi seperti ini, tidak mau tumbuh, tanaman setak. Itu karena banyak faktor. Faktor yang pertama karena olah lahan yang menurut saya ini tergesa-gesa. Dan faktor yang kedua karena aliran air yang tidak steril, itu bisa juga. Dan faktor ketiga, kalau dilihat dari akar tanaman yang tidak berkembang, ini bisa juga imbas dari herbisida. Untuk air ngambil dari Bengawan Solo dan melewati lahan petani padi yang ada di sampingnya. Dikhawatirkan lahan yang di sampingnya dan para petani padi itu menggunakan herbisida bahan aktif metilmetsulfuron, dan air merembes mengalir mengikuti arus air yang masuk ke lahan bawang merah. Itu juga bisa menyebabkan tanaman kita kerdil, akar tidak bisa berkembang. Dan selain 3 faktor itu, tentunya pemilihan benih yang kualitas. Setelah kita tanya kepada yang punya, ini sebagian menggunakan benih yang ditarang sendiri, hasil dari panenannya sendiri, ditarang di Kabupaten Tuban. Sudah sering saya jelaskan ke teman-teman semuanya kenapa Nganjuk itu bisa sebagai produsen benih yang luar biasa sampai dikirim ke luar Jawa, bahkan di seluruh Indonesia. Karena Nganjuk itu cuacanya sangat cocok untuk penangkaran benih. Kelembapannya terjaga. Baik Nganjuk sendiri, tidak semua wilayah Nganjuk itu bagus dibuat untuk penangkaran benih guys. Jadi hanya sebagian wilayah
yang memang layak untuk dibuat gudang untuk menyimpan benih hasil panen dari lahan kita. Untuk wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan itu cuacanya sangat panas, dan saya rasa di 3 kabupaten ini sama. Kelembapan terlalu tinggi dan menurut Gusman Bojonegoro tidak layak untuk dibuat menyimpan benih. Hal yang harus diwaspadai oleh teman-temanku semuanya, bahwasanya kunci sukses tanam bawang merah itu ada di pengolahan lahan dan pemilihan benih yang kualitas, dan berikutnya itu perilaku kita, serta pengairan yang benar-benar air itu steril untuk dibuat nyepre maupun dibuat nyiram bawang merah kita. Ini luasan benar-benar luas, 2 hektar. Kalau ini sampai benar-benar tanaman ini tidak bisa pulih, berarti kerugian yang harus ditanggung oleh petaninya itu bukan lagi puluhan juta, tapi ratusan juta. Ini tanaman ada yang umur 52 HST, ada yang umur 45 HST, ada yang baru 36 HST di satu kawasan. Ini nyoba dicabut sama Mas Yusuf Wijianto. Akarnya tidak bisa berkembang, sebagian umbinya juga masih bagus, dan kita ikut bela sungkawa. Semoga kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Insya Allah untuk tanam berikutnya Gusman Bojonegoro yang akan mendampingi langsung di lahan yang luasan 2 hektar ini, nanti akan kita carikan benih yang kualitas, olah lahan yang maksimal. Hal yang akan kita lakukan pertama setelah panen, nanti habis panen ini mau ditanami lagi. Hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah penyepraian gulma yang akan kita mix dengan dekomposer M21. Setelah itu akan kita lakukan pemberian kompos. Ini yang punya juga sepakat, nanti akan dimasukkan kompos yang akan dibarengi dengan asam humat dan dicampur dengan fosfat, akan dijadikan satu. Habis itu akan kita lakukan kultivator atau kita bajak, dan setelah kita bajak akan kita biarkan selama 2 minggu. Dan di selama 2 minggu itu akan kita lakukan penyepraian asam humat sambil menata bedengan. Dan rencana untuk tanam berikutnya ini akan menggunakan mulsa. Jadi untuk bedengan ini akan dibelah jadi 2, terus dikasih mulsa. Dan akan kita lakukan tumpang sari, itu keinginan beliau. Dan tumpang sarinya nanti menggunakan cabai pas saat tanaman bawang merah usia 30 HST akan disusuli tanaman cabai. Tapi keinginan beliau yang punya lahan nanti umur 25 akan disusuli tanaman cabai atau tumpang sari dengan cabai. Di situ saya harus menjelaskan bahwasanya
Tanaman tumpang sari seperti halnya bawang merah umur 25 atau 1 bulan disusuli tanaman cabai. Apapun alasannya, fakta yang ada di lapangan, nanti cabenya juga tidak bisa maksimal, walaupun nanti bawang merahnya bisa panen maksimal. Karena di saat penyepreian bawang merah umur 1 bulan ke atas itu sudah membutuhkan dosis yang agak tinggi. Sementara jika kita menggunakan dosis yang agak tinggi, secara otomatis untuk cabenya itu akan kelebihan dosis dan bisa menjadi puret atau mengkeret di tanaman cabenya. Pesan saya ke teman-teman semuanya, lagi-lagi sebagai petani bawang merah kita tidak boleh memajukan ego kita hanya demi mengejar target cepat tanam dan cepat panen. Jika kita masih berpikir seperti itu, maka kegagalanlah yang menunggu kita. Jadi tanam bawang merah itu harus santai. Untuk pemberian baik nutrisi, pemberian kompos itu harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat dosis. Karena apa? Jika kita tergesa-gesa atau bahasa Jawanya itu kesusu, maka nanti bakal muncul problem di tanaman kita. Oleh sebab itu di sini saya tekankan untuk teman-temanku semuanya, olah lahanlah yang maksimal dan carilah benih yang berkualitas. Ini benar-benar miris kalau melihat ini. Luasan tidak main-main guys, ini luasan 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Jadi ini pembelajaran buat kita semuanya. Jangan main-main di olah lahan dan jangan main-main menggunakan air. Karena menurut saya air yang paling bagus untuk penyiraman maupun untuk penyepreian itu air yang kita ambil dari sumber, ya. Bukan air dari pengairan, baik itu pengawan maupun irigasi. Oke guys, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya ke depannya. Semoga bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau penjelasannya masih kurang lengkap. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.